Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ini speech delay. Karena memang tadi kalau di segmen sebelumnya kita bahas bahwa ada kemampuan yang berbeda antara kemampuan berbicara dan juga kemampuan anak untuk berbahasa, begitu ya Anti. Ya, paling tidak kalau dia kemampuan berbahasa, dia memahami 200 kata di usia 2 tahun. Iya. Tapi belum tentu mungkin dia bisa mengucapkannya. Ini yang perlu dilatih. Nah, untuk ngobrol lebih jauh, mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi juga dengan salah satu ibu ini, ada Ibu Naida Kamila. Kita sapa dulu ya Anti ya. Halo Ibu Naida. Ya, halo. Apa kabar? Semuanya. Halo. Ya, aku baik-baik saja. Oke, alhamdulillah. Ibu Naida, ini hari ini kita ngobrol tentang speech delay. Ibu sendiri punya putra atau putri usia berapa, Ibu? Putriku umurnya 2 tahun 10 bulan. Iya. Oke, 2 tahun 10 bulan. Kalau secara fisikly sih sehat ya, cuman seperti tema kita saat ini ya, seperti ada speech delay gitu. Oke, sejak usia berapa sih Ibu memahami atau menyadari bahwa kayaknya ada keterlambatan nih dari kemampuan anak saya berbicara, itu sejak usia berapa? Sekitar 2 tahun 3 bulan ya. Itu saya dapat WA dari teman saya menanyakan, Nek, anak lo udah lancar belum ngomongnya? Ya masih gitu-gitu aja, kayak satu kata, misalkan kayak mama, ayah, tidak, seperti itu aja sih. Katanya, oh kalau umur segitu harusnya sudah bisa merangkai satu kalimat gitu. Oh, tapi kayak kalau merangkai satu kalimat itu belum bisa gitu. Akhirnya secara ini mungkin speech delay gitu. Oke, jadi dari tadi balik lagi perbincangan antara ibu dan ibu biasanya kan suka ngobrol gitu tentang perkembangan anak. Nah, nanti kalau kita lihat ini tadi bahwa anak-anak sebenarnya perkembangannya berbeda-beda. Iya. Di usia 2 tahun 10 bulan seperti anak Ibu Naida sendiri, memang sudah ada beberapa kata yang bisa diucapkan, tapi belum bisa dalam satu rangkaian kalimat yang tadi. Iya. Apakah ini memang masuk kategori speech delay atau memang ada faktor lain? Iya. Jadi menarik sekali, kita di sini perlu memisahkan antara delay, keterlambatan, sama disorder, gangguan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dari katanya delay, itu artinya berarti ini anak mengalami keterlambatan, tapi nanti dia akan catch up kan, dia akan bisa mengejar dengan tingkat kematangan yang nanti sudah memang cukup gitu. Dimana tadi seperti yang Dika katakan, setiap anak akan berbeda. Tapi kalau yang nama disorder itu kan artinya ada suatu kerusakan gitu secara organis, yang memang berarti memang harus tadi mengikuti terapi secara khusus, kemudian juga memang harus ada intervensi secara khusus gitu ya, sehingga akan bisa diminimize gitu, tapi tidak bisa diperbaiki secara total misalnya seperti itu. Itu lebih ke arah disorder. Nah, kalau kita lihat dari delay, tadi kan anak ibu 2 tahun 3 bulan. Sejak 2 tahun 3 bulan, tapi sekarang usianya 2 tahun 10 bulan, itu dia bisa beberapa kata dengan jelas, tapi dia tidak bisa merangkai satu kalimat. Nah, tapi pada saat dia bisa menggunakan kata-kata yang dia tadi sudah bisa sebutkan dengan tepat dan benar, nah sebetulnya itu hanya delay, jadi bukan gangguan, bukan disorder. Jadi ditunggu aja sampai tingkat kematangan. Tapi yang menarik adalah kita harus melihat nih, karena speech delay itu bukan diagnosa. Speech delay itu adalah gejala. Gitu. Nah, kita kalau namanya gejala berarti kan kita harus tahu penyebabnya apa nih gitu. Karena setiap gejala itu dengan penyebab yang berbeda, intervensinya akan berbeda gitu. Cara penanganannya akan berbeda. Contohnya misalnya penyebabnya. Kalau dalam hal speech delay sebagai suatu gejala, maka kita bisa lihat penyebabnya bisa jadi satu, apakah dari pendengaran gitu. Bisa jadi anak yang misalnya ada hambatan di pendengaran. Pendengaran tuh bukan artinya tuli total loh. Bisa aja dia bisa mendengar tapi sayup-sayup misalnya. Karena itu perlu namanya tes BERA. Gitu, dicek namanya tes BERA di THT. Kalau untuk anak berarti THT anak. Nah, dilihat apakah memang secara pendengarannya sudah memang optimal. Ya. Nah, yang kedua, kalau bukan dari pendengaran berarti yang kedua bisa jadi dari gangguan di dalam hal perkembangan. Gangguan perkembangan ini misalnya contohnya autism gitu ya. Autism itu batasannya kan range-nya luas, ada yang dari ringan, sedang, dan juga berat. Nah, ini namanya berarti gangguan perkembangan. Itu bisa juga diawali dengan tadi adanya speech delay. Atau juga misalnya ada yang namanya gangguan belajar. Gangguan belajar, jadi ini kalau ini memang perlu dicek yang namanya intelijensinya. Apakah memang dia bisa memahami gitu ya, bisa mendengar dan memahami apa yang disampaikan, kemudian dia, karena itu diperlukan untuk dia bisa meniru kan. Pada saat dia bisa mengucapkan, itu kan berarti perlu
dia mendengar terlebih dahulu, masuk ke otak, dari otak kemudian sama dia ditranslate, kemudian dikeluarkan dalam bentuk ucapan. Dimana pada saat ucapan pun ada organ-organ di mulutnya yang ikut bekerja. Nah itu berarti masuk ke kategori keempat, apakah memang organ bicaranya ini optimal atau enggak. Kalau kita bisa menentukan ini penyebabnya yang mana, baru kemudian kita kasih intervensi. Karena 4 ini intervensinya akan berbeda. Gitu. Kalau memang tadi karena ketidakmatangan organ mulut, maka terapinya berkaitan sama tadi organ-organ mulut, misalnya meniup, menyedot, dimassage gitu kan ya, untuk melatih biar dia siap. Kalau memang ada lubang di daerah langit-langitnya, berarti harus misalnya dioperasi dan sebagainya. Tapi kalau karena misalnya contohnya hal yang lain, nah itu akan berbeda lagi intervensinya. Misalnya pada saat ternyata penyebabnya autism, ya berarti kan tidak ada ketertarikan sosial. Nah yang harus kita lakukan adalah kita bikin anak ini tertarik dulu gitu, baru kemudian kita bisa berikan misalnya contohnya lewat permainan-permainan dan sebagainya. Jadi memang berbeda. penanganannya beda sendiri ya Onti. Jadi ibu juga atau orang tua harus benar-benar peka terhadap kondisi anaknya begitu ya. Betul. Kita coba ke Ibu Naida. Ibu Naida, dari 4 hal tadi yang mungkin disampaikan oleh Onti Jo sendiri, apakah ada bagian-bagian tentu atau mungkin yang mendekati atau mungkin justru keempat-keempatnya tidak normal-normal saja? Mungkin yang tentang mengunyah makanan ya, kalau untuk anak saya sendiri itu memang sebenarnya dia picky eater, jadi kayak brilian gitu. Jadi misalkan dia makan daging itu dia apa yang keras-keras kayak daging dia kurang suka gitu. Kecuali kalau misalkan kayak kerupuk, ciki-ciki dia suka, tapi kalau makanan yang seperti lebih kayak, alot gitu ya? yang alot-alot dia kurang suka. Mungkin apa karena itu ya? Oke, bagaimana nanti? Apakah memang karena tadi ada tekstur yang dia tidak suka nih? Mungkin kenyal, terlalu kenyal nih. Tadi kalau kita lihat mungkin kan itu kenyal gitu ya, kondisi makanan seperti itu. Apakah ini juga berpengaruh? Iya, betul sekali. Berarti tadi termasuk yang di penyebab yang keempat ya, belum siapnya kematangan organ-organ mulutnya gitu. Jadi dalam hal ini kalau memang si anak memang, kalau kita kan membacanya apa dia nggak suka, sebetulnya bukan dia nggak suka, sebetulnya dia merasa dia tidak mampu gitu untuk mengunyah itu gitu. Atau kalaupun dia mengunyah dipaksa pun dia kan misalnya tersedak, atau dia merasa teksturnya nggak enak di mulut dia. Jadi akhirnya itu dia akhirnya menolak. Nah begitu dia menolak, kita membacanya dia nggak suka gitu. Nah sehingga kalau memang karena hal ini berarti memang harus dilakukan, misalnya contohnya bisa dilakukan di rumah sendiri, atau kemudian di rumah dengan intervensi dari dokter anak tumbuh kembang, atau bisa juga dilakukan di tempat terapi tumbuh kembang. Jadi intinya kalau berkaitan sama oral motor, berarti kita mematangkan atau mengoptimalkan fungsi-fungsi ini. Tadi misalnya latihannya disuruh dia niup gitu, ya kan, karena anak umur 2 tahun harusnya sudah bisa niup, tapi kan nggak mungkin kita kasih sedotan, ayo ditiup kan nggak seneng anak-anak. Jadi kita harus mengkreasikan dalam bentuk yang dia senangi. Misalnya kita kasih bola pingpong di depannya, ayo yuk kita tanding yuk sama bunda, ayo siapa yang duluan masukin bola pingpongnya ke lubang situ ya gitu. Nah Ibu Naida, ini kan ada psikolog kita, mungkin adalah yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini tentang speech delay. Iya, saya ingin bertanya, kalau misalkan ingin terapi ke klinik tumbuh kembang itu dengan diagnosa yang seperti tadi itu kira-kira berapa lama ya untuk terapinya? Oke, iya. Berapa lama nanti kira-kira terapinya? Sebetulnya kabar baiknya adalah karena tadi dilihat dari kondisinya anak ibu tuh 2 tahun 10 bulan sekarang memang sudah bisa mengucapkan kata-kata yang jelas gitu ya. Hanya saja belum 1 kalimat, sebetulnya terapinya itu nggak perlu terlalu lama gitu. Jadi tapi berapa lama pastinya itu memang harus dilakukan assessment atau pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim tumbuh kembang yang ada di klinik tumbuh kembang tersebut. Nanti mereka yang memang berhak untuk memberitahukan bahwa kurang lebih akan berjalan seperti apa terapinya dan kurang lebih berapa lama. Tapi yang pasti mereka punya goals per 3 bulan. Jadi artinya nanti akan dijelaskan kepada ibu di 3 bulan ke depan, ini goals kami atau tujuan kami yang akan tercapai dari anak ibu ini seperti apa peningkatannya. Nah seperti itu dia akan ngasih tahu. Nah kemudian di bulan ke 3 bulan kedua seperti apa gitu. Nah sehingga kalau goals ini sudah tercapai ya berarti sudah selesai terapinya. Nah kenapa memang kalau pada saat berbicara ini otot-otot oral motornya harus kuat? Karena pada saat kita berbicara itu kan menggunakan kekuatan organ ini semua, Jadi memang harus dipersiapkan sehingga kalau dia tadi bisa meniup, kemudian dia bisa menyedot, kemudian dimassage kuat, kemudian dia bisa mengunyah gitu ya. Nah, kemudian dia akan nextnya baru dia siap untuk
mengorganisasikan semua bagian-bagian oral motornya untuk berbicara. Seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini dia memahami ya Bu ya. Jadi kalau Ibu instruksikan apa dia paham kan? Oh ya, Misalnya, paham kalau paham. misalkan saya bilang, ayo bantu beresin mainan gitu, dia bantu, dia mau. Iya, Tapi itu berita seperti bagus itu sih. belum bisa satu. Oke, jadi kabar baiknya mungkin ini yang bagian tadi speech delay. Memang Iya. speech delay ada gejala, tapi kita mungkin lihat faktor macam-macam. Mungkin Iya. tadi yang Ibu Naida sendiri kondisinya mungkin dari motoriknya saja tinggal dilatih begitu ya. Iya. Dan kapan atau panjang pendeknya waktu tergantung juga kondisinya seperti apa. Ya. Betul sekali. Oke, Ibu Naida terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga bisa bermanfaat ya dan bisa dipraktikkan di rumah bersama putrinya. Iya, terima kasih Oke, juga ya, saya dapat sampai ilmu jumpa. banyak. Oke, ternyata memang speech delay ini bukan hanya tentang keterlambatan bicara saja. Ini adalah gejala dari mungkin ada gangguan yang lain ya, Onti Iya, ya. betul. Dan kita harus menelaah lebih jauh. Sebagai orang tua juga harus lebih peka. Kita lanjut lagi nanti Onti ya. Kayaknya makin banyak yang mau aku tanyain ya, Onti ya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.